وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmat-Nya, taufik, hidayah serta ma'unahnya, dan kita memohon tambahan daripada Allah atas itu semua, dan kita memohon agar Allah menganugerahkan kepada kita keistiqamahan dalam keimanan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Menyambung majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hamzah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini adalah salah seorang khadim atau pelayan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab beliau. Yang pertama, kita ceritakan sedikit terjemah daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah salah seorang yang mempunyai keberuntungan luar biasa dengan bisa berkhidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan di awal-awal masa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Sayyidina Anas bin Malik ini dibawa oleh Mama Sidin yang bernama Ummu Sulaim, datang ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Rasulullah, lalu memohon kepada Rasulullah, hai Rasulullah, terimalah anak ulun ini untuk berkhidmah lawan pian, untuk melayani keperluan pian. Dan diriwayatkan umur Sayyidina Anas pada saat itu kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun. Dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Anas berkhidmah melayani Rasulullah sampai dengan Rasulullah wafat. Sehingga Sidin ini termasuk min muktsirinar riwayah, termasuk daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, lebih dari 2200 hadis yang diriwayatkan Sidin, karena Sidin mulazamah berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kesan-kesan yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan
Kayak apa akhlak Sidin terhadap orang-orang yang melayani Sidin. Jadi pernah diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas sendiri bahwa suatu ketika Sidin aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke suatu tempat untuk suatu hajat. Yang ngarannya Sidin ini masih kekanakan. Tiba-tiba ketika melewati pasar melihat kekanakan kakawanannya lagi bermainan. Lalu umpat dua bermainan. Kada keingatan lagi dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Keasikan bermainan, lalu tiba-tiba dari belakang dipegang pundak Sidin ini. Berpaling, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak ya Sidin. Dan Sidina Rasulullah itu dalam keadaan tertawa. Jakabang merangut kayak kita, tertawa. Lalu Jasidin ya Unais, isim tasgir daripada Anas, wahai Unais, sebutan panggilan kesayangan Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Adzahabta haitsu amartuka? Sudah kayak kamu tulak ke tempat nang kusuruh tadi? Ini ulun tulak wahai Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali kada sari. Di riwayat lain Sidin mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin. Aku berkhidmah Sidin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun. Di riwayat lain 9 tahun, kurang lebih lah. Kada pernah Sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu komplain. Kalau pang aku menggawi ini ditakuni oleh Rasulullah, kenapa kamu menggawi kayak itu? Atau kalau pang aku meninggalkan kada menggawi nang seperti ini, kenapa kamu kada menggawi seperti itu? Dan Sidin kada pernah Rasulullah itu mencela, apalagi menghardik, apalagi sampai memukul. Nah, itu contoh bagi kita mungkin ada nang beisian pegawai, ada beisian orang-orang nang berkhidmah. Hendaknya bisa meniru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak Sidin kepada orang-orang yang melayani Sidin. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menganugerahkan kepadanya itu anak dan harta dan memberkahinya, termasuk umur yang panjang. Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan kalau kada khilaf meninggal dalam usia 103 tahun. Mempunyai anak lebih dari 100. Dan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Karena didoakan secara khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mungkin itu keberkahan daripada Sidin berkhidmah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhihi li Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Sidin syarah Sahih Muslim, qala al-Imamul Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Yazid, berkata seorang imam yang besar yang nama Sidin Abu Muhammad Abdullah bin Abi Yazid, Imamul Malikiyati bil Maghribi fi zamanih, yaitu seorang tokoh daripada madhab Maliki di negara Maghrib. Negara Maghrib itu kalau wahini kita kenal dengan Maroko. Kalau dulu termasuk jua Tunisia, termasuk jua Aljazair, itu termasuk Maghrib. Jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahaditha. Kumpulan-kumpulan adab-adab kebaikan itu Sidin mencabang atau bersumber bisa disimpulkan kepada 4 hadis. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ini hadis yang ke-15 atau ke-16 belum kita pelajari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah inya mengatakan sesuatu nang baik,
Kalau kada kawa bakata-kata nang baik berdiam. Ini satu hadis. Jadi perhatikan bujur-bujur, bapak-bapak, ibu-ibu, apa nang keluar dari lisan kita. Kalau kada kawa keluar kata-kata nang baik, maka lebih baik berdiam. Karena ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala nang kita ucapkan ini ada nang mencatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita jaga. Terutama mohon maaf, menurut penelitian para ahli, nang terbanyak bepandir di antara lelakian lawan bebinian itu bebinian. Ada para ahli itu Pak menghitung laki-laki itu umumnya, contoh misalnya mengeluarkan atau berbicara dalam sehari semalam itu 10.000 kata-kata. Itu biasanya ketika sore sudah habis jatah kata-katanya itu. Makanya kita lelakian itu biasanya kalau sudah malam tuh koler dah bepandir. Karena sudah habis jatahnya menurut kebiasaan, dan itu ada penelitiannya. Adapun bebinian itu 2 kali lipatnya. Kalau kita 10.000, bebinian itu bisa sampai 20.000. Makanya kadang sampai handak guring pun masih bepandir. Dan kadang ketika kita kadakawa memandirakan nang baik, sementara muntung ini masih hendak terus bepandir, akhirnya nang keluar adalah hal-hal yang kada baik. Dan itu kan yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para bebinian pada saat itu, ketika hari Id, ketika hari raya, Rasulullah mewasiatkan bukan untuk merendahkan perempuan tapi sebagai peringatan bahwa Jasidin pada saat diisrakan dulu aku melihat bahwa yang banyak menghuni neraka Allah itu adalah para bebinian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan apa sebabnya. Karena kalian ya Rasulullah tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena mohon maaf banyak di antara bebinian itu ketujuh lisannya itu mengeluarkan kata-kata laknat. Ketujuh menyumpahi orang. Ketujuh mendoakan nang kada baik ke orang. Wa takfurnal ashir sering diartikan ketujuh mengingkari kebaikan pasangan. Kalau sudah sarik misalnya lawan laki, biantu kada pernah baik lawan ulunnya. Padahal seberataan nang di awak ini pemberian laki, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Cuman ketikanya sudah sarik, kadang perempuan bisa keluar kata-kata seperti itu. Nah ini sebagai pengingat aja bagi kita seberataan. Hadis yang pertama Jarsidin tadi nang mengumpulkan adab-adab kebaikan kita sebagai seorang muslim. Nang pertama perhatikan apa nang keluar dari lisan kita. Nang kedua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari bulan yang lalu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkataan atau perbuatan yang kadang mendatangkan faidah bagi dirinya. Yang ketiga, belum kita pelajari juga hadis yang sangat pendek. Ketika itu seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri ulun wasiat. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sangat pendek, la taghdab, jangan sarik. Faraddada miraran, lalu orang ini bertakun lagi, ya Rasulullah beri ulun wasiat. Sampai 3 kali Rasulullah hanya memberi wasiat, la taghdab, jangan sarik. Diartikan secara lebih luas, artinya jangan mengerjakan hal-hal yang bisa menimbulkan amarah. Begaya nang berlebihan bisa menimbulkan amarah. Besar sambatan bisa menimbulkan amarah. Kemudian lagi pemahaman selanjutnya adalah kuasai diri ketika marah.
Karena kalau untuk jangan marah atau jangan sampai marah, kadada manusia nang kada kawa kada marah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bisa marah. Makanya dipuji oleh Rasulullah bahwa orang nang hebat itu bukan orang nang harat berkelahi, tapi man yamliku nafsahu indal ghadab, orang nang bisa menguasai dirinya ketika inya sari. Karena ketika kita kadang menguasai diri, nafsu kita bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang di luar akal. Sarik kesesarikan, wah ini bahkan ada bini wani membakar laki, anak wani membunuh orang tua, karena kadang kau menguasai dirinya ketika inya marah. Hadis yang keempat, yaitu hadis yang sedang kita pelajari pada malam hari ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kada sempurna iman salah seorang di antara kalian sampainya mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Ini kadang salah diartikan oleh sebagian orang, diartikan sampainya mencintai saudaranya sebagaimana inya mencintai dirinya. Nah, padahal untuk hadis ini arti yang benar adalah sampainya mencintai bagi saudaranya apa-apa daripada kebaikan yang inya cintai atau inya sukai bagi dirinya. Nah, mungkin ini jersidin rahasia kenapa Imam Nawawi membuat keempat hadis ini dalam kitab Arba'in ini. Satu hadis sudah kita pelajari, satu hadis sedang kita pelajari malam ini, dua hadis insya Allah dipelajari di waktu yang akan datang. Penjelasannya, ketika ada lafaz di dalam hadis itu la yu'minu, secara zahirnya memang artinya kada beriman. Tapi arti yang benar adalah kada sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kada sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk atas syariat yang aku bawa. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, serta daripada seluruh manusia. Ada beberapa redaksi hadis yang diawali dengan kalimat, dengan kata la yu'min. Karena kalau kita artikan la yu'minu itu dengan artian kafir, maka dikhawatirkan itu akan mudah bagi kita untuk mengkafirkan orang lain. Sudah kita pelajari di hadis yang kedua dulu bahwasanya iman itu adalah al-iqraru bil lisan. Menyatakan dengan lisan kita ketika kita bersyahadat, at-tasdiqu bil janan, kemudian kita meyakini, membenarkan dengan hati kita, kemudian al-amalu bil arkan. Kemudian iman itu pulang kita buktikan dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ketika orang itu meyakini dengan hatinya dan inya mengikrarkan dengan lisannya, lalu kada hakun menggawi ketaatan. Misalnya sembahyangnya bolong-bolong, puasa Ramadan kada tapi tegawi, karena kalah oleh hawa nafsunya, itu tetaplah statusnya sebagai orang yang beriman. Selama tidak ada pengingkaran darinya atas kewajiban itu. Ketikanya pernah bersyahadat, hatinya beriman, tapi karenanya kalah oleh hawa nafsunya, lalu mungkin baik kada pernah sembahyang, kada pernah puasa Ramadan, tapi nya kada mengingkari bahwa itu wajib, atau mungkin inya meminum khamar, inya tahu itu haram, inya kada mengingkari keharaman khamar. Inya kada mengingkari keharaman zina, cuman karena kalah oleh nafsunya lalu tegawi. Itu tetaplah orang yang beriman, tapi disebut dengan fasik, orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Bisa jadi ketika dihisap karena terlalu banyak dosanya, Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Tapi pada akhirnya
Selama di hatinya itu dan inya ketika meninggal pernah ada iman di dalam hatinya dan inya meninggal dalam keadaan beriman, itu akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, tapi sebaliknya orang yang menyatakan mengikrarkan dengan lisannya bersyahadat tapi hatinya mengingkari, kemudian beribadah juga kayak orang, cuman bukan karena Allah. Nah itulah orang-orang yang disebut dengan munafik. Munafik ini kelak hukumannya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Karena pura-pura aja beriman. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Jadi keimanan itu yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati. Karena iman tempatnya memang di dalam hati. Maksud ulun, jangan gampang kita memvonis orang lain. Kita kada tahu kayak apa hatinya. Jangan gampang kita melihat orang tuh pindah kada suah ke masjid, jatah tangga, bah kafir sudah tuh. Tuduhan yang paling berbahaya kepada sesama muslim itu adalah tuduhan kekufuran. Kalau ternyata kita menuduh orang lain dengan tuduhan kekafiran, sementara inya di sisi Allah beriman, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan sesama muslim. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian yang mengaku beriman dan berislam, sampai inya mencintai bagi saudaranya, li akhihil muslimi wal muslimati, bagi saudaranya yang seislam baik itu laki-laki dan perempuan, wa qila li akhihil insan, dan bisa diartikan juga bagi saudaranya sesama manusia meskipun kada sesama muslim. Ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang inya cintai bagi dirinya. Contoh, Pak, kita senang ketika Allah memberi kita hidayah. Contoh ini hubungannya dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan lawan kita. Kita senang, kita bersyukur Allah memberi kita hidayah, keimanan dan keislaman. Maka tanda kesempurnaan iman itu adalah ketika kita menghendaki apa yang kita dapat ini didapat juga oleh saudara-saudara kita yang belum beriman atau yang masih berbeda keyakinan lawan kita. Kita menghormati keyakinannya, kita kadang mengganggu ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Kita kadang membenci orang yang berbeda keyakinan lawan kita. Justru sebaliknya. Di antara tanda cinta kita kepada sesama manusia adalah kita mengharapkan dan kita mendoakan bagi orang-orang yang berbeda keyakinannya lawan kita, mudah-mudahan Allah memberikan mereka hidayah kepada Islam, kepada iman, sebagaimana hidayah itu sudah kita dapatkan. Nah, kurang lebih kayak itu artinya. Atau misal pian diberi Allah kelebihan rezeki, lalu pian kawa berumrah setiap tahun misalnya, atau pian kawa berhaji setiap tahun misalnya, pian senang kalau balah dengan nikmat yang Allah berikan itu. Ada tetangga, ada keluarga, marina kah, dingsanak kah, sapupu kah misalnya, yang terdekat dulu dari marina kah, atau orang tua mungkin, dingsanak kah, sepupu kah, belum pernah umrah. Lalu pian mengharapkan agar nikmat yang pian terima itu bisa didapat juga oleh saudara pian ini tadi, sekurang-kurangnya dengan cara pian mendoakan. Tingkat yang lebih lanjutnya pian menulakakan dengan kelebihan rezeki yang pian punya. Artinya Islam itu mengajarkan kita tuh jangan egois. Biar orang, yang penting aku tulak terus. Kada peduli tetangga, kada peduli jiran, kada peduli dengan keluarga.
Tapi orang nang bagus imannya, inya hendak nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan yang didapatnya itu bisa dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah anak kita sekolahnya lancar. Kawa kita membayar biaya sekolahnya. Sehat, kada penggaringan misalnya. Nikmat juga kalau lah. Meskipun kada langsung lawan kita, tapi nikmat kepada anak kita. Lalu tumbuh Pak empati kalau bahasanya itu perasaan kita ketika kita melihat anak orang garing. Anak orang putus sekolah misalnya. Anak orang misalnya yatim. Wah, anakku nyaman, tercukupi segala kebutuhannya, sok pendidikannya lancar, sehat, afiat misalnya. Lalu kita mengharapkan juga itu dirasakan oleh anak-anak orang lain. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita kada fokus lawan diri kita aja. Kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu bisa dirasakan juga oleh orang lain. Sekurang-kurangnya itu tadi dengan pengharapan atau doa. Kalau bisa dengan ikhtiar lebih bagus lagi. Termasuk mungkin mohon maaf ulun berkisah sedikit ini. Ulun pernah mendengar dari salah seorang guru dan ulun menyaksikan waktu itu Sidin bepandir di hadapan jamaah Sidin bebinian. Supaya bebinian itu paham ya Sidin. Dalam memahami hikmah syariat. Contoh bolehnya laki-laki itu beristri lebih dari satu. Kadang yang salah memahami seakan-akan syariat atau kebolehan berpoligami itu semata-mata bagi laki-laki untuk memuaskan syahwatnya aja. Atau itu bukti bahwa laki-laki itu kada setia. Sehingga mohon maaf kada sedikit akhirnya bebinian, ibu-ibu yang salah memahami ini sehingga membenci dengan syariat itu. Dan itu hukumnya kada boleh. Pian kada kawa menerima, kada apa-apa. Belum kawa menerima, kada apa-apa. Tapi kada boleh membenci sesuatu yang disyariatkan kebolehannya oleh Allah. Coba Sidin jar guru ini tadi pahami syariat kebolehan itu adalah dalam rangka bahwa bebinian itu supaya bisa juga berempati dengan bebinian lainnya. Contoh seorang perempuan dikaruniakan Allah suami nang baik, soleh misalnya, perhatian, penyayang dan sebagainya. Lalunya merasa senang. Tapi di sisi lain misalnya ada tetangga-tetangganya, mohon maaf misalnya menjanda karena mungkin suaminya meninggal ataupun karena perceraian dan sebagainya. Dan kita tahu tidak gampang bagi seseorang yang sudah tidak bersuami itu kan untuk bersuami lagi. Nah, terlebih populasi kan sudah membuktikan di dunia saat ini perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sementara mungkin mereka itu kesulitan nafkah, mereka itu mungkin mempunyai anak-anak yatim yang perlu diurus, sehingga mau kada mau berhajat juga kepada pasangan hidup. Tapi kesusahan untuk mencari pasangan hidup. Nah seharusnya Sidin memikirnya itu seperti itu. Jadi ketika perempuan, dan ini masih berkaitan dengan hadis ini, ketika pian bersyukur mempunyai suami yang mencintai, menyayangi, memperhatikan pian dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya harus ada juga empati kepada saudari-saudari pian yang mungkin saat ini statusnya kada bersuami. Sekurang-kurangnya tadi mendoakan. Nah, tingkatan yang luar biasa itu kayaknya ya mengawinakan lawan laki pian.
Itu kan ada seberataan bisa. Tapi ketika iman orang meningkat, pemahamannya meningkat, bisa jadi seperti itu. Tapi yang paling penting buat ibu-ibu, jangan pernah membenci syariat ini. Jadi kita memahaminya, hikmah di antara Allah membolehkan poligami itu, ya seperti itu tadi. Jadi pian mencintai bagi diri pian, pian mencintai bagi saudari-saudari pian, apa nang pian cintai bagi diri pian. Dan pian membenci bagi saudara-saudara pian, apa nang pian benci bagi diri pian. Pian membenci kemaksiatan. Maka kita pun kehendak saudara-saudara kita jatuh kepada kemaksiatan. Kita membenci apabila diri kita dibicarakan orang lain keburukan-keburukan kita. Maka kita pun kada mau membicarakan keburukan saudara-saudara kita. Maka apabila betul-betul rasa empati ini kita pupuk, artinya kita dalam hidup itu bukan hanya memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan kemaslahatan sesama kita. Keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita. Artinya kita mengharapkan kebaikan, kita mengikhtiarkan kebaikan bagi sesama kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada sesama, maka hidup itu akan nyaman, masyarakat itu akan indah. Tapi ketika masyarakat itu egois, hendak menang sendiri, hanya memikirkan dirinya masing-masing, maka segala keburukan akan terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kecintaan kita kepada sesama itu bersumber daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat tatkala iman kita kuat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan Allah, dianugerahkan Allah kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah ini Pak sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Allah itu memuliakan orang yang mencintai sesamanya. Dalam satu hadis diriwayatkan, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh mendatangi kawannya. Lalu di tengah jalan Allah utus malaikat dalam rupa manusia. Hendak kemana ikam aja malaikat ini tadi? Ulun hendak mendatangi kawan di sana, di kampung seberang. Ada hajat kah? Ada urusan duniawi kah? Misal datang ke kawan mengharap-harap kebaikannya. Kada. Semata-mata ziarah mahabbah, ulun cinta lawan inya, ulun rindu lawan inya, hendak bertamu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi berkata bahwa aku ini adalah utusan daripada Tuhanmu, dan Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudaramu ini tadi. Di hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan Allah pada yaumul mahsyar itu rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Bahkan di hadis yang luar biasa itu Rasulullah SAW menjelaskan, inna min ibadillahi la unasan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada beberapa orang manusia, bukan nabi, bukan syuhada, bukan nabi, bukan orang-orang syahid, akan tetapi dihirii oleh para nabi dan para syuhada bimakanihim minallah, karena begitu dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu.
Ditempatkan Allah di mimbar daripada cahaya. Wajah mereka itu pun bercahaya. Lalu para sahabat ini bingung, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Lain nabi, lain syuhada, tapi sedemikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihirii oleh para nabi dan para syuhada. Mereka itulah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada hubungan tanpa ada hubungan rahim, tanpa ada hubungan apa-apa, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesama kita ini Pak, kenapa? Karena Allah mencintai. Kita ini manusia aja secara umum itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Ketika abah pertama kita diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Kemudian ketika itu pulang Nabiullah Adam diturunkan Allah ke bumi sampai beranak pinak lalu sampai kepada kita ini, Allah tetap memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah sungguh telah kami muliakan jasidin anak keturunan Nabi Adam. Allah mudahkan kita berjalan di muka bumi ini, baik di daratnya, baik di lautnya ataupun di langitnya. Allah jinakkan bagi kita hewan-hewan ternak yang bisa kita konsumsi. Allah tumbuhkan daripada bumi ini berbagai macam tanaman, sayuran dan buah-buahan. Semuanya itu untuk kemaslahatan kita. Allah mencintai manusia secara umum, terlebih lagi orang-orang yang beriman. Maka bukti kecintaan atau konsekuensi daripada kecintaan kita kepada Allah adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Jangan kita biarkan dalam hati kita ada kebencian kepada siapapun. Jangan kita biarkan dalam hati ada kebencian, apalagi sampai ada dendam kepada siapapun. Cintai semua makhluk Allah. Sayangi semua makhluk Allah, maka niscaya kita akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Setelah ini mohon keikhlasannya sebentar untuk kita sama-sama membacakan tahlil dan juga doa haul untuk salah satu akhwat kita, saudari kita Hajjah Sugiyarti binti Haji Saiful. Ulun dulu mengenal Sidin ini sebagai wali santri ketika anak Sidin waktu itu mondok di pesantren kami. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah atau ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Terkenang ulun kebaikan-kebaikan Sidin, bagaimana Sidin sangat perhatian wabil khusus dengan anak-anak yatim yang ada di pesantren kami. Kemudian juga anak-anak duafa, anak-anak orang-orang susah daripada pesantren kami. Sidin berinfak untuk mereka, Sidin menghadiahkan daripada harta-harta Sidin untuk mereka. Insya Allah itu menjadi amal jariyah gasan Sidin. Kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur Sidin, mengampuni segala salah dan khilaf Sidin, menambahkan rahmatnya atas Sidin, menjadikan keluarga yang ditinggalkan Allah limpahkan bagi mereka itu kesehatan dan keapiatan serta keberkahan di dalam hidupnya. Allah jadikan anak keturunan Sidin minas salihin was salihat, amin ya rabbal alamin. Ulun mintakan kepada Ustaz Yasir untuk memimpin tahlil dan doa haul.